Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Herlina, Magister Pendidikan, selaku pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan. Saya Penansius Koha sebagai moderator dari kelompok 4. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mulai memaparkan materi. Nah, materi dari kelompok kami yaitu permasalahan guru di Indonesia. Nah, dalam dunia pendidikan, keberadaan dan peran serta fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Nah, guru merupakan salah satu bagian terpenting nih dalam proses belajar mengajar, baik di jalur formal maupun non-formal. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, guru tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi mereka. Nah, untuk lebih jelasnya tentang permasalahan guru di Indonesia akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Perkenalkan, saya Resia Setianti. Di sini saya akan menjelaskan filosofi sosial budaya dalam pendidikan di Indonesia telah menempati fungsi dan peran guru sedemikian rupa sehingga para guru di Indonesia tidak jarang telah diposisikan mempunyai dua peran ganda, bahkan multifungsi. Nah, mereka dituntut tidak hanya sebagai pendidik yang harus mampu mentransformasikan nilai-nilai pengetahuan, tetapi sekaligus sebagai penjaga moral bagi anak didiknya. Bahkan tidak jarang para guru dianggap sebagai orang kedua setelah orang tua anak didik dalam proses pendidikan secara global. Nah, saat ini setidak-tidaknya ada 6 hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi guru di Indonesia, yaitu yang pertama, distribusi guru yang tidak merata. Yang kedua, ketidaksesuaian bidang keilmuan dengan bidang kerja guru. Yang ketiga, kualifikasi pendidikan belum tercapai. Yang keempat, kompetensi dan karir guru. Dan yang kelima, peningkatan keprofesian berkelanjutan belum optimal. Dan yang keenam, rekrutmen guru belum efektif. Saya Anjali Elsa Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi guru yang tidak merata. Sudah menjadi rahasia umum bahwa menjadi kesenjangan antara sebaran guru di daerah perkotaan dengan di daerah perdesaan yang sangat lebar perbedaannya. Sampai-sampai pemerintah harus mengeluarkan pil pahit melalui SKD 5 antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama yang isinya mengatur kesepakatan untuk kerjasama dan memberikan dukungan dalam pemantauan, evaluasi, dan kebijakan penataan serta pemerataan guru secara nasional. Saya Eka Rahmawati akan menjelaskan kompetensi dan karir guru. Dari hasil uji kompetensi awal yang dilakukan pada 275.768 guru tingkat nasional, hasilnya cukup memprihatinkan. Dari bobot skor 100, ternyata nilai terendah dari hasil uji tersebut adalah 1, dan rata-rata skornya adalah 41,5. Ini mengindikasikan bahwa kompetensi guru masih 5 atau diibaratkan jauh panggang dari api. Nah, terkait dengan karir guru, hampir menjadi hal yang lumrah bahwa golongan kepangkatan guru banyak yang terhenti di golongan 4A. Padahal jenjang yang bisa dilalui bisa sampai dengan golongan 4E. Perkenalkan, saya Ica Putri Ulina. Di sini saya akan menjelaskan kualifikasi pendidikan belum tercapai. Kualifikasi pendidikan standar tenaga pendidik yang telah ditetapkan pemerintah masih belum bisa dicapai sepenuhnya. Sebagai contoh, dari buku Saku Statistik Pendidikan 2009-2010 diketahui bahwa untuk sekolah taman kanak-kanak, guru yang belum memenuhi standar kualifikasi dengan mengabaikan kesesuaian ijazah kependidikan yang relevan masih 90,13%, sekolah dasar masih 75,77% belum memenuhi kualifikasi. Saya akan menjelaskan tentang ketidaksesuaian bidang keilmuan dengan bidang kerja. Masalah ketidaksesuaian bidang pendidikan.
Banyaknya problematika mengenai para pendidik atau pengajar yang bekerja mengajar tidak sesuai dengan bidang yang seharusnya dipelajari. Hal ini marak terjadi di kalangan pendidikan formal. Banyak tenaga pengajar yang mengisi kekosongan pengajar yang seharusnya memang bukan dari bidangnya yang dipelajarinya selama ini. Misalnya, guru bahasa Indonesia yang mengajar pada pelajaran sejarah. Hal ini tentunya tidak seimbang dengan bidang ilmu yang dikuasainya. Tentunya juga berdampak terhadap peserta didik, seperti peserta didik kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru karena perbedaan metode mengajar dengan guru yang sebelumnya mengajar. Saya Natalia Yani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peningkatan keprofesian berkelanjutan yang belum optimal. Nah, maksud dari peningkatan keprofesian yang berkelanjutan adalah proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru, baik pedagogik maupun profesional, dalam melaksanakan tugas profesinya, serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didik. Nah, dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalis guru itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 unsur dari upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi permasalahan yang dihadapi guru, upaya pengembangan diri guru yang masih belum optimal menjadi salah satu penghalang guru untuk menjadi seorang guru profesional. Nah, permasalahan yang pertama yaitu rendahnya kesempatan guru untuk meningkatkan diri. Perkenalkan, nama saya Nini Triani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rekrutmen guru belum efektif. Nah, sebelum saya memaparkan apa sih rekrutmen guru belum efektif itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rekrutmen guru. Nah, rekrutmen guru ini merupakan suatu aktivitas manajemen yang mengupayakan didapatkannya seorang atau lebih calon pegawai yang betul-betul potensial untuk menduduki posisi tertentu di sebuah lembaga. Saya akan memaparkan apa sih rekrutmen guru sebelum efektif. Rekrutmen guru ini patut diduga bahwa rendahnya kualitas guru diawali pada proses rekrutmen guru. Rendahnya kualitas calon guru dan sistem rekrutmen guru yang tidak efektif dan bermutu rendah merupakan indikator dari permasalahan rekrutmen guru saat ini. Itulah permasalahan guru di Indonesia sekarang. Semoga kita bisa bersama-sama dan dapat membangun pendidikan Indonesia lebih baik dengan cara merubah diri kita sendiri, mulai dari hal yang kecil saat ini. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dapat kami simpulkan bahwa permasalahan guru di Indonesia ada banyak sekali. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada distribusi guru yang tidak merata. Yang kedua, ketidaksesuaian bidang keilmuan dengan bidang kerja guru. Yang ketiga, kualifikasi pendidikan yang belum tercapai. Yang keempat, kompetensi dan karir guru. Yang kelima, peningkatan keprofesian berkelanjutan belum optimal. Yang terakhir, rekrutmen guru belum efektif. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Dan saya perwakilan dari teman-teman, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.